saya dari SMP Islam As-Sofat Pekanbaru. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik layanan klasikal dalam rangka mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ibu, sepertinya di sini sudah pada hadir semua, ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, di sini juga Ibu lihat semua dalam keadaan sehat. Berarti kita siap untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai kegiatan layanan kita pada hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Dan Ibu minta kepada Ivan, silahkan Nak dipimpin doanya. Sebelum dimulai belajar, marilah kita mulai berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ivan. Semoga dengan kita mulai kegiatan berdoa tadi, anak ibu nantinya mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, kita sepertinya harus ada peregangan dulu nih supaya tidak terlalu tegang, ya kan? Bu Dita ada ice breaking, nah. Ice breaking-nya dinamakan oleh Marina Menari. Anak ibu sudah pernah dengar ice breaking Marina Menari? Sudah. Oke, sudah pernah dilaksanakan. Sekarang mari kita cobakan lagi. Kita bergerak dulu biar makin semangat. Aturannya, ketika Bu Dita bilang Marina, maka anak ibu seperti ini. Ketika Bu Dita bilang menari, maka anak ibu melakukan seperti ini. Ketika Bu Dita bilang di atas, maka anak ibu bergerak seperti ini. Ketika Bu Dita bilang menara, anak ibu bergerak seperti ini. Jadi, anak ibu bergerak sesuai instruksi dari Bu Dita. Itu aturannya. Paham? Paham. Oke, kalau begitu langsung saja kita cobakan. Siap? Oke, kita coba ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina di atas, Marina menari. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, berarti anak ibu di sini sudah mengikuti ice breaking dengan aturan yang telah Bu Dita sampaikan tadi. Nah, gimana, udah agak rileks ya? Dengan bergerak tadi? Sudah agak rileks? Sudah? Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, terkait tadi, Bu Dita bilang bahwasanya ada aturan yang harus anak ibu ikuti. Kemudian anak ibu mengikuti hal tersebut. Nah, sekarang Bu Dita tanya dulu nih, kira-kira kalau aturan di sekolah selama ini sudah anak ibu ikuti apa belum? Gimana? Sudah, contohnya aturan dalam belajar via Zoom ini ya,
kita punya jadwal, ya kan? Anak ibu harus hadir tepat waktu. Kira-kira anak ibu sudah hadir tepat waktu apa belum setiap mengikuti pembelajaran dari gurunya? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, alhamdulillah buat yang udah. Tapi seperti yang kita lihat juga mungkin masih ada beberapa yang terkadang telat masuk di Zoom, ya kan? Nah, jadi terkait dengan hal itu, maka di sini kita akan membahas tentang disiplin diri, di mana tujuannya bisa anak ibu membangun perilaku untuk disiplin, ya. Kemudian diharapkan nanti anak ibu bisa menjelaskan apa itu disiplin diri dan bagaimana ciri-ciri orang yang disiplin dengan yang tidak disiplin. Terus manfaat kalau kita disiplin itu apa dan apa upaya yang bisa kita lakukan agar kita harus tetap disiplin. Kita harus membangun kedisiplinan diri. Itu tujuannya. Bisa dipahami, Nak? Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Baiklah, kalau begitu bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah. Sekarang Bu Dita tanya, menurut anak ibu, apa sih itu disiplin diri? Siapa yang mau mengemukakan? Saya, Bu. Oke, Indri silahkan sayang. Disiplin itu merupakan sikap yang selalu tepat janji, sehingga orang lain percaya karena modal seseorang dalam wirausaha adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Dengan kata lain, disiplin itu adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Oke, patuh terhadap aturan. Bagus sekali, itu jawaban dari Indri. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, Gea, silakan. Disiplin diri adalah ketaatan kita melakukan suatu hal tanpa ada paksaan. Disiplin yang ada dalam hati nurani kita dan bukan karena disuruh ataupun dinasehati, tapi hal kebiasaan baik yang ada pada diri kita sendiri. Oke, bagus ya. Itu tadi jawaban dari Indri dan Gea. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya disiplin diri itu ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan tanpa ada paksaan. Apakah itu peraturan kita suka atau tidak, itu tidak peduli. Yang penting kita harus melaksanakannya. Ada keinginan untuk melaksanakannya. Sampai di sini paham, Nak, apa itu disiplin diri? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Dita ada video yang akan ditampilkan kepada anak ibu. Nanti silahkan anak ibu perhatikan video tersebut. Setelah itu nanti ada tugasnya. Apa itu tugasnya? Anak ibu silahkan menganalisis video tersebut terkait apa permasalahan yang ada dalam video itu. Kemudian nanti ada ciri-ciri orang yang disiplin dan tidak disiplin. Kemudian nanti apa manfaat yang diperoleh sama orang yang disiplin tadi. Kemudian apa upaya yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak disiplin dalam video tersebut. Nah, jawabannya silahkan nanti anak ibu isi di kolom chat. Paham, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau Paham, Bu. seperti itu, Bu Dita langsung share videonya. Mohon disaksikan sama-sama. Udah, Bu.
Nah, bagaimana? Sudah dilihat tayangannya? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan waktunya anak ibu menuliskan jawabannya di kolom chat. Dimulai dari sekarang, kasih waktunya 1 menit. Oke, sudah ada yang mengirimkan jawaban dari Luna, Franz. Oke. Wah, begitu banyak nih jawabannya. Alhamdulillah. Oke. Masih ditunggu yang belum untuk mengirimkan jawabannya di kolom chat. Oke, waktunya cukup. Sepertinya di sini sudah pada mengirimkan jawaban ya. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama. Ibu minta nanti ada yang mengemukakan jawabannya sehingga juga bisa didengar oleh teman-temannya. Kita bahas secara bersama-sama. Ada yang pengen duluan untuk menyampaikan jawabannya? Saya, Bu. Oh, oke. Silahkan, Franz. Jadi dari video tersebut, permasalahannya adalah adanya sosok laki-laki yang telat berangkat ke sekolah karena telat bangun atau kesiangan. Dan ciri-ciri dari orang yang disiplin adalah bangunnya lebih pagi, patuh terhadap aturan, dan berpakaian dengan rapi. Kalau orang yang tidak disiplin, ciri-cirinya adalah melanggar aturan, bangunnya biasanya lebih siang, dan berpakaiannya tidak rapi. Untuk manfaat dari orang yang disiplin adalah hidupnya lebih teratur dan tidak banyak membuang waktunya. Kalau upaya yang dapat dilakukan adalah menjadikan orang yang disiplin itu sebagai acuannya. Dapat dimulai dengan bangun pagi dibantu dengan alarm. Oke, jawaban yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Franz. Ayo. Oke. Terima kasih Franz atas jawabannya. Jadi betul ya jawaban dari Franz tadi dan bagus. Tapi Budita mau lihat lagi nih jawaban dari yang lain. Ada lagi yang berani mengemukakan? Luna. Oke, silakan Luna. Permasalahan dari video tersebut adalah perbedaan aktivitas dari orang yang disiplin dengan orang yang tidak disiplin. Ciri orang disiplin adalah bertanggung jawab terhadap tugas, karena orang yang disiplin selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Sementara ciri-ciri orang yang tidak disiplin adalah sulit mengatur waktu, sehingga selalu terlambat. Manfaat yang diperoleh oleh orang yang disiplin pada video tersebut adalah orang itu dapat datang ke tempat kuliahnya dengan tepat waktu sehingga tidak ketinggalan pelajaran. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak disiplin pada video tersebut adalah orang itu harus mengatur jadwal sehingga ketika berangkat pagi tidak terburu-buru. Oke, jawaban yang bagus dan terjadi ada tambahan ya, tambahan dari jawaban Luna. Silakan tepuk tangan dulu buat Luna. Nah, Budita mau satu lagi nih, kalau boleh Budita tunjuk kepada anak ibu Sabrina. Coba Sabrina bacakan jawabannya. Ini Bunda lihat di kolom chat. Silakan. Masalahan dari video tadi adanya sosok laki-laki yang bangun telat hingga terlambat masuk kelas dan tidak bisa masuk atau mengikuti pelajaran. Sedangkan ciri-cirinya yang disiplin hidupnya teratur dan tidak pernah telat ke sekolah. Sedangkan yang tidak disiplin hidupnya menjadi tergesa-gesa dan terlambat ke sekolah. Manfaatnya menjadi pribadi yang sadar untuk melakukan sesuatu harus dengan sungguh-sungguh karena kunci untuk bisa sukses. Upaya yang bisa dilakukan, tidur yang cukup hingga bisa bangun pagi, Bu. Oke, itu jawaban dari Sabrina. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Sabrina karena Budita tunjuk tadi nih. Ternyata siap dengan jawabannya. Nah, jadi Nak, tadi kita sudah sama-sama melihat dan menganalisis video terkait adanya di situ perilaku orang-orang yang mampu disiplin
dan orang-orang yang tidak bisa disiplin. Anak ibu tadi sudah bisa menguraikannya, di kolom chat ini juga sudah banyak mengirimkan jawaban semuanya. Jadi benar dengan jawaban yang anak ibu sampaikan tadi, bahwasanya disiplin itu orang-orang yang mampu mengatur dirinya sehingga dia bisa taat terhadap aturan yang ada. Ya kan? Tidak hanya aturan di sekolah, aturan untuk dirinya sendiri pun juga harus dilaksanakan. Seperti tadi ada yang bilang upayanya kita harus buat jadwal kegiatan kita. Nanti kita yang melaksanakannya. Nanti kita yang mengontrol diri di sini. Baiklah, itu pembahasannya tadi. Nah, sekarang adakah yang akan bertanya terkait tentang disiplin diri ini? Bu, saya mau tanya, Bu. Oke, silahkan Naswa. Oh, gimana kalau dengan orang yang suka mencontoh? Itu termasuk orang yang tidak disiplin nggak? Oke, Naswa menanyakan. Tadi kan disiplin itu terlihat dengan datang yang tepat waktu, ada yang terlambat. Bagaimana dengan orang yang mencontek? Apakah itu termasuk orang yang disiplin atau tidak? Nah, di sini siapa yang mau bantu jawab? Oke, siapa? Ada? Saya, Bu. Oke, silakan Elviana. Saya mencontek itu merupakan tindakan yang tidak disiplin. Sebagaimana aturannya, kita harus bersikap jujur terhadap diri kita sendiri. Oke, betul sekali dari jawaban Elviana itu, bahwasanya mencontek itu kan memang sudah aturan kita ya, bahwasanya harus berperilaku jujur gitu dengan kemampuan kita sendiri. Nah, di sekolah mungkin juga sudah ada aturannya. Ketika ujian dilarang mencontek ya. Jadi kalau seandainya ada yang mencontek, berarti itu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang harus dirubah, artinya itu tidak disiplin. Bagaimana Naswa? Sudah paham, Bu. Oke. Nah, itu tadi ya. Sekarang Bu Dita akan menampilkan materi tentang disiplin diri. Tujuannya agar anak ibu semakin memahami tentang disiplin diri ini. Seperti apa videonya? Dimohon semua dengan seksama memperhatikan video yang ibu tayangkan ini ya. Assalamualaikum soleh-soleha. Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selalu jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, sering mencuci tangan, serta menjaga jarak. Baiklah Anda semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang disiplin diri. Mendengar kata disiplin, tentu kita jadi teringat sosok orang-orang yang sukses. Kenapa demikian? Disiplin merupakan kunci dari kesuksesan. Lalu apa itu disiplin? Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Di sini ada suatu kemampuan untuk membuat diri Anda melaksanakan apa yang semestinya harus dilaksanakan dan tidak peduli hal tersebut apakah itu hal yang disukai atau tidak. Nah, jadi bagaimana dengan ciri-ciri orang yang disiplin? Ciri-ciri orang yang disiplin, dia konsentrasi. Maksudnya adalah perhatian penuh pada suatu hal yang tahan terhadap gangguan apapun. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan sesuatu yang dimulai dengan gigih. Dan yang ketiga, konsisten. Artinya, usaha terus
untuk mempertahankan sesuatu hal. Kemudian yang keempat, komitmen. Maksudnya di sini adalah tanggung jawab untuk menepati janji terhadap diri sendiri atau orang lain. Bagaimana dengan orang yang tidak disiplin? Jika kita lihat di sekolah, mungkin Ananda bisa melihat bahwasannya orang yang tidak disiplin itu tidak mampu berprestasi. Kemudian rasa percaya diri yang rendah dan tidak dipercayai oleh orang lain karena orang menganggap bahwa dia tidak mampu untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, banyak manfaat yang kita peroleh jika kita mampu membangun disiplin diri. Apa saja manfaatnya? Manfaat yang pertama, tumbuhnya kepekaan. Maksudnya menjadi pribadi yang peka dan percaya pada orang lain. Kedua, tumbuhnya kepedulian. Mempunyai integritas dan bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik. Ketiga, tumbuh keteraturan. Keempat, tumbuh rasa percaya diri. Yang kelima, tumbuhnya keakraban. Kemudian yang terakhir, manfaat yang kita peroleh menumbuhkan sikap patuh. Lalu pertanyaannya sekarang, sudah berapa persen tingkat disiplinmu? Jika belum penuh, di sini kita akan memberikan upaya dalam meningkatkan kedisiplinan diri. Cara menjadi level disiplin yang tinggi itu yang pertama adalah kenali kelemahan. Sebelum kamu akan berusaha untuk disiplin, kamu harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kelemahan yang ada pada dirimu dan harus kamu rubah. Kemudian cara yang kedua adalah rubah identitas, bukan aktivitas. Adalah ingin lebih sehat, maka bayangkan seorang atlet. Ingin lebih rajin, bayangkan seorang CEO terkenal. Setelah percaya dirimu berubah, lakukan aktivitas yang menunjang identitas baru kamu. Dan yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Harus berani melakukan perubahan dan keluar dari zona nyaman. Nah, yang keempat, bentuk kebiasaan. Kebiasaan tidak dapat dihilangkan, tetapi bisa dirubah dengan cara yang tepat dan yang kelima, fokus pada 3 dasar. Apa saja? Tidur yang cukup, olahraga, dan nutrisi yang baik. Jika tidur cukup, maka motivasi akan lebih rendah. Badan terasa lelah dan lemas. Usahakan selalu sarapan dan cukup nutrisi. Itulah upaya-upaya yang dapat kamu lakukan agar kamu bisa meningkatkan level tingkat disiplin diri. Oke, itu tadi upaya-upaya yang bisa anak ibu lakukan ke depannya. Quotes terakhir dari ibu adalah, keraslah pada dirimu, maka dunia akan lunak kepadamu. Untuk menaklukkan apapun yang ada di dunia ini, mulailah dengan menaklukkan dirimu sendiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum. Oke, itu tadi materi yang Ibu sampaikan tentang disiplin diri, diantaranya tentang pengertian, kemudian ciri-ciri orang yang disiplin dan tidak disiplin itu seperti apa,
manfaat kita disiplin dan apa upaya yang bisa kita lakukan agar kita mampu disiplin. Berarti anak ibu sudah paham ya tentang disiplin diri ini? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Alhamdulillah. Nah, tugasnya sekarang, anak ibu ada lembar kerja yang harus anak ibu isi. Bu Dita kirimkan lembar kerja itu melalui link dan akan ibu kirimkan melalui WA grup kita. Sekarang silahkan kerjakan pertanyaan yang ada di lembar kerja itu dan ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi dari sekarang. Semua sudah paham dengan pertanyaannya, Nah? Sudah, Bu. Sudah? Oke, sepertinya pada fokus untuk mengerjakan lembar jawabannya. Terima kasih atas keaktifan anak ibu. Oke, sudah bertambah yang menjawab. Oke, sebentar lagi waktunya selesai ya untuk pengisian LKPD-nya. Bagi yang belum, mohon disegerakan dikirim. Oke, waktunya habis. Di sini ibu cek juga sudah pada ngirim. 22 peserta mengirimkan jawabannya. Nah, sekarang kembali perhatiannya ke sini. Silahkan ditutup kembali lembar kerjanya. Nah, kita lanjut kegiatan kita. Tadi anak ibu sudah menganalisis satu video tentang perilaku disiplin, kemudian Bu Dita juga sudah menambahkan materi tentang disiplin. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi, Ibu Dita mau nanya sama anak-anak ibu. Kira-kira apa kesimpulan yang anak ibu peroleh dari materi yang kita bahas pada hari ini mengenai disiplin diri? Siapa yang mau mengemukakan? Saya, Bu. Oke, silakan anak ibu Malik. Jadi simpulannya adalah disiplin diri merupakan ketaatan kita untuk melakukan sesuatu dengan benar dan bersungguh-sungguh, yang mana akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Itu dari Malik? Cukup? Ya, Bu. Oke. Jawaban yang bagus, bahwasanya kesimpulan yang Malik peroleh dari materi kita ini adalah jika kita ingin sukses, ya kita harus melatih diri untuk bisa disiplin mulai dari sekarang. Yang lain, ada yang mau mengemukakan kesimpulan yang diperoleh? Ya, silahkan dulu. Siapa? Fadil dulu. Oke, silahkan. Wah, sepertinya aktif ya. Silahkan saya. Kesimpulannya adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk merubah pribadi kita menjadi seseorang yang disiplin, yaitu merubah kebiasaan yang buruk, mengatur waktu, dan hidup teratur. Dengan demikian, terbiasa disiplin akan mengarahkan diri kita untuk menjadi orang yang sukses. Oke, itu tambahan dari Fadil. Kesimpulannya, kalau mau sukses, bisa kita lakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan. Tadi salah satunya itu hidup teratur, ya kan? Bagus jawabannya. Silakan tadi anak ibu Aisyah Bulan ya yang mau jawab. Disiplin diri bukan berarti keterpaksaan kita melakukan sesuatu, melainkan kesadaran diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal tersebut dengan benar. Ya, benar. Bahwasanya disiplin diri itu bukan suatu keterpaksaan. Bahwa ada kesadaran pada diri kita bahwasanya aku harus melakukan hal itu dan harus kita latih. Kalau anak ibu sudah terlatih untuk melakukan sesuatu yang sudah diatur, maka untuk kedepannya anak ibu bisa terbiasa hingga mampu hidup sukses. Ya, itu kesimpulan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan sayang.
Disiplin menurut saya ialah suatu sikap atau suatu kontrol diri di mana kita harus melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan harus mampu keluar dari zona nyaman kita untuk melakukan segala sesuatu dengan baik dan keluar dari zona nyaman yang hanya bermalas-malasan. Ya, betul. Nah, disiplin diri ini kadang membuat kita itu merasa sulit untuk melakukan. Kita terbiasa dengan yang namanya malas-malesan, artinya berada pada zona nyaman. Jadi, tadi kata Dila, kita harus bisa keluar dari zona nyaman itu. Ya, memang tidak enak, tapi untuk sukses itu memang harus berani dengan tantangan. Makanya tadi Ibu sampaikan di quotes itu, kita harus memberanikan diri melawan tantangan yang ada di dunia ini. Sehingga akhirnya dunia takluk dengan kita, lunak dengan kita. Yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, silakan Zinta. Menurut saya kesimpulannya adalah disiplin diri adalah sikap penuh rasa tanggung jawab serta kepatuhan untuk menjalankan seluruh ketentuan maupun aturan yang berlaku. Oke, bagus Zinta. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita, ya kan, dalam melakukan sesuatu. Tadi juga sudah kita bahas juga ciri-cirinya seperti apa orang yang disiplin. Itu diharapkan anak ibu jika ingin sukses maka harus melatih diri dari sekarang untuk bisa disiplin. Kalau anak ibu sudah mengatur dirinya, sudah menjadikan identitas yang baik terhadap diri, bahwasanya aku ini anak yang tepat waktu, bukan yang lalai. Nah, kalau anak ibu bisa mengidentitaskan dia anak yang tepat waktu, maka kedepannya anak ibu akan terbiasa dengan hidup teratur. Nah, oleh karena itu disiplin ini harus terus dilatih dan dibiasakan. Kalau anak ibu sudah membiasakan dari sekarang, ibu yakin anak-anak ibu yang berada di sini semuanya ini, Bu Dita akan lihat sukses semua. Amin. Ayo aminkan dulu. Amin. Mudah-mudahan untuk kedepannya anak ibu di sini lebih disiplin lagi. Kalau baiklah, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Nah, kalau rasanya sudah cukup, berarti kegiatan sudah bisa kita akhiri. Sebelum kita tutup dengan doa, Ibu akan kirimkan link absen dan evaluasi yang harus Anda isi melalui WA Group Kemendikbud. Silakan nanti di akhir kegiatan diisi ya. Kita tutup kegiatan kita ini dengan doa kafaratul masjid. Kita sama-sama baca Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatian anak ibu pada hari ini. Jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Kalau ada Budi salah kata, mohon maaf. Budi tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.